Halo Sabi, sahabat Biomedi Lab. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu tema menarik yang pastinya tentang kesehatan. Dalam bincang kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Widi. Beliau adalah lulusan kedokteran dari Universitas Trisakti dan magister kedokteran kerja dari Universitas Indonesia. Dan beliau adalah kepala cabang klinik kita yang ada di Sudirman. Halo dok, gimana kabarnya dok? Halo Mbak Novi, alhamdulillah sehat. Oke, dok, kayaknya kita mending buka masker aja ya dok ya, biar lebih jelas penjelasannya ya. Boleh, boleh. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang nih dok tentang satu tema, yaitu tentang medical check up atau yang biasa kita singkat dengan MCU. Menurut dokter gimana nih tentang kesadaran masyarakat, apakah sudah tinggi mengenai MCU ini dok? Oke. Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi, kalau kita bicara tentang tingkat kesadaran terhadap medical check up, kalau dilihat dari data di tahun 2016, di mana tingkat kesadaran masyarakat itu masih di angka 34%, gitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2018, memang terjadi peningkatan, walaupun memang peningkatannya tidak terlalu jauh, yaitu di angka 49%. Dan angka tersebut masih di bawah 50%, artinya tingkat kesadaran masyarakat masih cukup rendah, gitu ya. Apalagi di tahun 2020 sampai saat ini kita masih berada di tengah pandemi yang pastinya membuat masyarakat juga untuk saat ini agak ragu dan takut untuk datang ke klinik atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan medical check up gitu ya, karena mereka takut tertular COVID-19. Padahal selain COVID-19 masih banyak penyakit-penyakit degeneratif lainnya seperti darah tinggi, diabetes, penyakit jantung yang sebenarnya bisa terdeteksi kalau seseorang itu melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up secara berkala. Oke, baik dok. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah tinggi ya pada tahun sebelumnya. Namun gara-gara pandemi ini jadi orang-orang sedikit takut untuk melakukan MCU. Sebenarnya kalau misal masyarakat ingin melakukan MCU bisa dengan menggunakan prokes yang ketat ya dok, seperti dengan masker atau juga dengan berjaga jarak. Iya, betul Mbak Novi. Jadi kalau seseorang mau melakukan medical check up di masa pandemi ini tetap bisa dilakukan. Yang penting tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga fasilitas kesehatan atau klinik yang menjalankan medical check up juga pastinya mereka sudah mempunyai standar protokol kesehatan sendiri. Jadi artinya tidak berkerumun, kemudian petugas kesehatannya juga menggunakan masker, kemudian menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan di masa pandemi ini. Oke, baik dok. Kalau misal kita ingin MCU ini dok, baiknya sekitar umur berapa sih dok? Kalau bicara umur atau usia, sebenarnya tidak ada aturan atau patokan untuk yang membatasi seseorang untuk melakukan medical check up. Jadi mulai usia produktif sampai usia lanjut pun atau lansia itu diperbolehkan bahkan dianjurkan ya, khususnya untuk masyarakat yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang memang mengharuskan dia melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin atau berkala, itu sangat dianjurkan untuk melakukan medical check up dengan durasi atau frekuensi tertentu atau boleh dikatakan pemeriksaan medical check up yang rutin seperti itu. Oke dok, jadi memang umur produksi itu sekitar remaja ya dok, sampai lansia itu memang sudah boleh berikan MCO secara rutin ya. Betul. Tuh. Kalau misal manfaat dari MCO ini itu apa ya dok? Ya, kalau untuk manfaat sebenarnya kita bisa ambil dari kata medical check up sendiri. Jadi medical check up itu kan artinya pemeriksaan kesehatan ya. Artinya berarti yang dilakukan pemeriksaan itu adalah kesehatan. Nah, berarti kita bisa dapatkan manfaat yaitu kita bisa mengetahui kondisi kesehatan diri kita. Apakah saat itu kesehatan atau tubuh kita dalam kondisi yang sehat atau memang ada suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi pada tubuh kita. Seperti itu semua. Oke, jadi MCO ini memang penting banget ya dok dilakukan. Iya, betul sekali Mbak. Jadi memang MCU atau medical check up itu dianjurkan dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali gitu ya. Kenapa dianjurkan 1 tahun sekali? Karena dalam rentang waktu 1 tahun itu bisa saja terjadi atau timbul masalah kesehatan mulai dari gangguan masalah organ atau adanya infeksi. Nah itu bisa terjadi dalam rentang waktu 1 tahun sehingga kita bisa mengetahui adanya gangguan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan medical check up 1 tahun sekali. Seperti itu. Benar banget sih dok, karena memang orang-orang sekitar saya juga mereka merasa bahwa dirinya sehat, nggak apa-apa, tapi tahu-tahu tiba-tiba ada pusing atau gejala yang lainnya ya dok. Iya benar. Jadi memang
penyakit itu nggak semuanya memiliki keluhan, apalagi saat di awal-awal penyakit itu muncul di tubuh seseorang gitu ya. Contohnya misalkan kayak darah tinggi, kolesterol, atau diabetes atau penyakit gula darah yang tinggi, itu biasanya di awal-awal seseorang yang menderita penyakit-penyakit tersebut itu tidak ada keluhan gitu ya. Namun biasanya baru ketahuan ketika orang tersebut melakukan pemeriksaan, misalkan dia MCU di perusahaannya atau memang ada keinginan untuk melakukan pemeriksaan baru ketahuan ternyata tensinya tinggi atau gula darahnya tinggi sehingga dari situlah baru ketahuan dia menderita penyakit tersebut. Oke, baik dok. Mungkin boleh dirincinin lagi nggak dok tujuan MCO ini ya? Mungkin teman-teman di rumah masih bertanya-tanya. Ya, jadi kalau mau dirinci sebenarnya kan tadi saya katakan di awal bahwa tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan. Nah, kalau mau dirinci berarti kita bisa mengetahui nih apa saja sih tindakan preventif yang perlu kita lakukan nih untuk mencegah agar tidak timbul masalah kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang memang kalau dari keluhan atau gejala dia tidak muncul dan bisa terdeteksi ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan seperti itu. Atau yang ketiga, kalau kita mengkaitkan medical check up ini dengan pekerjaan itu sangat bisa. Artinya kita bisa mendeteksi apakah pekerjaan yang kita lakukan selama ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan gitu ya. Contohnya misalkan pada seseorang yang bekerja di tempat kerja yang atau area kerja yang bising, itu kan dia bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, dengan melakukan pemeriksaan medical check up secara rutin, nah dia bisa tahu tuh pendengaran sudah mengalami gangguan atau belum. Dan kalaupun mengalami gangguan, apakah memang benar disebabkan karena pekerjaannya atau bukan. Gitu ya. Nah, selain itu juga medical check up ini biasanya menjadi syarat atau pemeriksaan awal sebelum melakukan tindakan bedah atau tindakan invasif di rumah sakit. Itu biasanya dokter yang akan melakukan tindakan meminta pasiennya untuk melakukan pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan EKG, dan itu di mana pemeriksaan itu termasuk dalam pemeriksaan medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Oke dok. Jadi kalau misal jenis-jenisnya itu apa aja ya dok? Oke, kalau jenis-jenisnya sebenarnya banyak ya Mbak pemeriksaannya. Jadi tergantung dari kebutuhan kita atau kebutuhan seseorang. Dia mau periksanya lebih mengarah kemana gitu ya. Karena medical check up itu pemeriksaannya banyak. Mulai dari pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada pemeriksaan tanda vital gitu ya kayak tensi, nadi, kemudian suhu, seperti itu. Tinggi badan, berat badan, pemeriksaan mata atau penglihatan. Kemudian juga kalau mau melihat dari organnya masing-masing ada pemeriksaan jantung, bisa ada EKG atau rekam jantung, ada treadmill, ada ekokardiografi, kemudian juga kalau mau melihat paru-paru ada pemeriksaan ronsen, kalau mau melihat fungsi ginjal, fungsi hati itu dari pemeriksaan darah, ada dari fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian pemeriksaan lemak lengkap kayak kolesterol dan kawan-kawannya itu, kemudian pemeriksaan gula darah, lalu ada pemeriksaan kalau kita mau lihat dari saluran kemih ya kita bisa melakukan pemeriksaan urin. Kalau kita mau periksa saluran pencernaan kita periksa feses atau USG, itu tergantung dari kebutuhan kita seperti itu. Oke, jadi memang untuk melakukan MCO ini jenisnya ada banyak ya dok. Kita bisa periksa darah, bisa urin, bisa ronsen, jantung dan lain-lain ya dok ya. Nggak cuma satu aja darah ya. Betul. Kalau kita misal pengen MCO ini dok, ada nggak sih yang harus kita siapkan sebelum melakukan itu? Kalau untuk persiapan gitu ya, persiapan sebenarnya sih nggak ada persiapan khusus gitu ya. Yang paling penting adalah kita harus tahu prosedur pemeriksaannya. Biasanya sih nanti kalau misalkan nih Mbak Novi mau periksa MCU, nah nanti dia biasanya dari kliniknya atau labnya akan menyampaikan nih apa saja sih syarat yang harus dilakukan oleh Mbak Novi. Misalkan harus pertama biasanya ada yang harus puasa, tergantung pemeriksaannya. Misalkan puasa harus 8 jam sampai 12 jam gitu ya. Kemudian misalkan kalau ada seseorang yang melakukan pemeriksaan pendengaran, biasanya harus menghindari pajanan bising dulu seperti itu. Nah, selain itu juga perlu juga kita membuat atau melis daftar riwayat penyakit yang pernah kita derita, kemudian juga obat-obatan yang pernah kita konsumsi, dan itu nanti bisa disampaikan ketika sedang anamnesis atau wawancara dengan dokter pemeriksa di medical check up seperti itu. Oh gitu, oke dok. Jadi kalau misal prosedurnya ada nggak dok sih? Kalau kita misal mau MCO gitu ya, ribet nggak sih dok? Kalau untuk prosedur sebenarnya sih nggak ribet ya, karena nanti biasanya di klinik atau di tempat medical check up itu pasti akan ada petugas yang akan mengarahkan gitu ya, atau mendampingi gitu ya, mulai dari pemeriksaan
fisik sampai pemeriksaan yang lainnya, misalkan periksa ronsen atau pengambilan darah, itu nanti biasanya akan diarahkan nih. Misalkan ketika pemeriksaan fisik nih, dokter akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, juga akan melakukan anamnesis atau wawancara terkait riwayat penyakit, obat-obat yang dikonsumsi, atau riwayat penyakit keluarga, itu nanti akan masuk ke dalam hasil medical check up. Kemudian untuk pemeriksaan lain pun nanti akan diarahkan oleh petugas, misalkan harus ada ronsen atau rekam jantung, itu nanti akan diarahkan atau dibantu oleh petugas di tempat medical check up. Jadi nggak ribet sama sekali sih kalau untuk pemeriksaan ini. Mudah ya dok ya, kalau kita memang ingin periksa MCU, bisa langsung datang aja ya dok ya. Betul. Nanti akan ada petugas yang membantu lah gitu ya. Nah kalau yang gak kalah penting nih dok, setelah MCU kita harus melakukan apa nih dok? Oke, kalau untuk setelah MCU nih ya, kalau kita nanti setelah MCU kan biasanya kita akan dapat nih hasil medical check up ya. Nah, hasil medical check up ini nanti biasanya akan dijelaskan nih oleh dokter di tempat medical check up. Contohnya misalkan di Biomedilab nih. Di Biomedilab nanti ada dokter yang akan menjelaskan hasil medical check up itu. Karena kan biasanya orang awam nih nggak paham seluruhnya nih tentang masalah kesehatan. Jadi perlu dijelaskan oleh dokter gitu ya. Nanti ketika dijelaskan tergantung dari hasilnya. Kalau nanti memang hasilnya itu dia bagus atau sehat, ya berarti tetap dipertahankan, nanti bisa lakukan periksa rutin 1 tahun kemudian. Tapi kalau ternyata nanti ada hasil-hasil yang memang perlu pemeriksaan lanjutan, nah biasanya dokternya akan menganjurkan nih Bapak atau Ibu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk agar bisa menegakkan diagnosis dari temuan saat medical check up tersebut. Gitu sih Mbak. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan dok, MCU ini penting nggak hanya untuk orang yang sakit, tapi juga untuk orang yang sehat, karena memang menjaga lebih baik daripada mengobati ya dok. Iya betul. Jadi memang kalau dilihat dari pemikiran orang-orang Indonesia ya khususnya saat ini, mereka baru mau melakukan MCU ketika dia sudah sakit. Padahal itu kurang tepat. Jadi memang sebaiknya medical check up itu dilakukan bahkan dalam kondisi sehat untuk mencegah jangan sampai penyakit-penyakit tersebut muncul di tubuh kita dengan cara melakukan pemeriksaan secara dini seperti itu. Setuju banget dok. Wah, luar biasa sekali bincang Sabi kali ini ya dok. Terima kasih atas waktunya. Sangat membuka wawasan kita tentang dunia kesehatan. Terlebih lagi tentang medical check up ya dok. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan MCU di Biomedilab, bisa menghubungi kami di 0811 86 00 123. Terima kasih Dr. Widi atas waktunya dengan bincang kali ini. Sama Mbak Novi. Sampai berjumpa kembali di bincang Sabi selanjutnya. Salam jumpa dan salam sehat.